juga sekali sakit jadi makanya inna as'alu biniyatu inna malikul imri'im manawat. Setiap orang itu di ruqyah itu nggak harus dia kesurupan, nggak harus dia muntah gitu Ustaz ya. betul. Bisa juga yang saya dengar itu apakah benar memang bisa dia keluar, jin itu keluar melalui dengan kita buang air kecil ataupun mohon maaf nih Ustaz, lewat dari buang kentut gitu maksudnya gitu Ustaz. Buang angin kayak gitu. Betul. Jadi dia bisa keluar lewat kadang batuk ya, muntah, bisa juga lewat lendir yang keluar lewat hidung. Lewat buang lubang depan ataupun lubang belakang. Bahkan dia bisa juga keluar lewat pori-pori. Itu lewat lubang telinga bisa juga. Karena ada di antara bangsa jin yang memang bermalam di rongga hidung, ya kencing di telinga kayak gitu. Berarti secara tidak langsung itu bahwasannya ketika aktivitas mungkin Ustadz pernah ngalamin gini, Ustadz nguruqyah ternyata dia nggak ada respon apa-apa, tapi setelah ketika Ustadz balik atau beberapa jam kemudian belum mengalami respon yang mungkin dia setelah itu menahan kencing terus setelah itu dia buang air kecil, itu bisa termasuk Ustadz ya? Kayak gitu ya? Jadi kadang-kadang reaksinya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu ya ketika diruqyah dia langsung muntah saat itu, terkencing-kencing, misalnya pengen pipis langsung saat itu juga. Ada yang terjadi, tapi ada juga yang berjeda. Setelah diruqyah nanti sejam kemudian baru dia mual, muntah-muntah, mencret-mencret. Nah, sebagai bentuk detox dari proses ruqyah itu. Nah, benar. Jadi macam-macam tuh reaksi reaksi orang ruqyah ya. Kalau gini ada misalnya habis ruqyah benda aneh-aneh keluar, itu ada nggak Pak? Termasuk apa ya, syariah apa? Ya, jadi memang ada kalanya orang ketika diruqyah keluar benda dari mulutnya lewat muntah. Ya. Kalau benda itu keluar lewat tubuh pasien itu sendiri, itu sangat mungkin. Karena memang bangsa jin bisa memasukkan benda-benda padat ke dalam tubuh seseorang. Seperti yang dilakukan tukang sihir, bisa masukkan beling ke dalam perut seseorang, bisa masukkan jarum ke dalam kepala seseorang. Jin mampu melakukan itu. Sangat mungkin ketika dalam proses ruqyah kemudian dia keluar. Tapi kalau kita lihat ada pengobatan yang keluarnya lewat tangan orang yang ngobatin, itu jelas bohong itu. Kadang-kadang ada yang tarik. Nah, ditarik dari tangan dia itu sudah disiapkan sebelumnya. Sebenarnya itu ada triknya Ustadz ya? Nah, ada trik gitu ya. Bener Ustadz, semacam kayak model ibarat kata pesulap lah ya. Nah, dia harus mempersiapkan trik-triknya. Betul. Sebenarnya dengan kecepatan dan juga dia main sugesti Ustadz ya. Jadi orang ini tertitik fokusnya gitu Ustadz ya. Betul. Tapi kalau misalnya dia memang keluar langsung lewat Di muntah, luar nalar gitu ya. itu sangat mungkin. Karena Rasulullah pernah meruqyah seseorang yang dia keluar kemudian ada binatang keluar dari muntahnya itu lalu bergerak. Dan saya sendiri pernah mengalami hal itu. Jadi meruqyah pasien keluar cacing segede gini doang. Dari itu gangguan dia kena, misalnya gini, kita kunjungan ke tempat harus kita nggak sengaja lewatin ini atau kiriman itu kalau misalnya benda-benda aneh gitu. Iya, macam-macam sih. Ada yang memang sengaja misalnya dimasukkan untuk perlindungan diri, untuk biar usaha sukses, biar kebal, macam-macam kan. Orang masuk beda-beda tujuan. Ada juga yang masukkan disuruh orang namanya sihir. Ya, sihir betul. Jadi zaman Rasul pun sudah ada yang begitu. Sudah ada. Berarti gini